Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ainur Laila dengan NPM 10060319070 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Metode Analisis Remdesivir pada Sediaan Injeksi Kering menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Penelitian yang saya lakukan dilatar belakangi oleh munculnya kasus COVID-19. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan sebanyak 2 kasus dan terus bertambah. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyebabkan COVID-19 ini. SARS-CoV-2 ketika masuk ke dalam tubuh, maka virus akan menempel pada inangnya dan berikatan dengan reseptornya. Setelah masuk, akan melepaskan selubungnya dan mengeluarkan RNA genomik. RNA ini akan ditranslate menjadi berbagai protein, salah satunya adalah RNA polimerase yang berfungsi untuk terlibat di dalam proses selanjutnya yang akan menghasilkan kehidupan virus baru yang utuh. Dan kemudian setelah menjadi virus yang utuh akan keluar dan menginfeksi inang yang lain, sehingga dapat ditularkan kembali kepada orang lain. Terapi farmakologi yang diharapkan dapat mengatasi infeksi SARS-CoV-2 salah satunya adalah dengan pemberian antivirus. Beberapa antivirus yang digunakan ialah chloroquine, lopinavir, oseltamivir, favipiravir, dan remdesivir. Pada pedoman tata laksana COVID-19 disebutkan bahwa berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 dibedakan menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Remdesivir bekerja dengan menghambat di protein RNA-dependent RNA polimerase yang digunakan untuk sintesis RNA berikutnya, yang dibutuhkan untuk membentuk virus baru, sehingga jika ini dihambat, akan menghambat replikasi virus. Penggunaan remdesivir sebagai antivirus untuk pengobatan COVID-19 masih berada dalam tahap uji. Ditambah lagi, penggunaan remdesivir pada pengobatan COVID-19 adalah sebagai obat off-label, sehingga pada penggunaannya memerlukan pengawasan. Remdesivir bertindak sebagai agen terapeutik melawan virus Ebola pada monyet rhesus yang telah dikembangkan, dan aktivitas antivirus remdesivir ini telah terbukti untuk virus SARS dan MERS RNA. Beberapa penelitian telah mengembangkan metode analisis untuk memantau efek monitoring dan keamanan remdesivir dalam sampel biologis. Metode analisis yang dikembangkan adalah dengan menggunakan instrumen LC-MS dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Namun, belum ada metode analisis yang dapat menganalisis baik bahan baku dan dalam bentuk sediaan yang telah terbukti valid untuk digunakan pada analisis rutin di laboratorium. Sehingga, rumusan masalah dari penelitian ini ialah yang pertama, apakah KCKT dapat digunakan untuk analisis kuantitatif remdesivir dalam bentuk sediaan injeksi kering, serta bagaimana kondisi analisis remdesivir dengan metode KCKT. Dan tujuannya untuk menghasilkan analisis penetapan kadar remdesivir dengan kromatografi cair kinerja tinggi yang valid, serta dapat menjadi alternatif metode analisis yang valid untuk analisis kuantitatif bahan baku dan sediaan remdesivir dalam rangka menjaga kualitas, efikasi, dan keamanan remdesivir, utamanya dalam penggunaannya sebagai obat COVID-19. Pada penelitian ini dilakukan secara eksperimental di Laboratorium Universitas Islam Bandung dengan melakukan pengembangan metode analisis remdesivir dalam sediaan injeksi kering menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu pembuatan larutan standar, preparasi sampel, optimasi metode analisis yang terdiri dari variasi fase gerak, variasi panjang gelombang deteksi, dan variasi preparasi sampel. Dilakukan juga uji kesesuaian sistem dan percobaan kurva kalibrasi. Pada penelitian ini menggunakan instrumen HPLC menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 243 nanometer. Fase diam yang digunakan adalah kolom C18 ukuran 250. Dan untuk fase geraknya dilakukan percobaan variasi dengan laju alir yang digunakan 1,0 mili per menit. Pelarut yang digunakan pada penelitian ini adalah aquapidis dan asetonitril dengan dilakukan berbagai komposisi fase gerak yang digunakan pada penelitian ini. Ini merupakan hasil dari optimasi metode analisis, yaitu melakukan variasi fase gerak. Berbagai komposisi fase gerak dilakukan sampai didapatkan komposisi yang dinilai telah memberikan hasil yang optimum, yaitu pada variasi perbandingan asetonitril dengan asam fosfat 0,05% dengan perbandingan 45:55 dengan waktu retensi 4,913. Kemudian dilakukan juga penentuan panjang gelombang maksimum remdesivir 10 ppm dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dan diperoleh hasilnya pada panjang gelombang 243 nanometer. Penentuan panjang gelombang maksimum ini bertujuan untuk dapat mengetahui daerah serapan yang dapat dihasilkan berupa nilai absorbansi dari larutan baku yang diukur serapannya pada penelitian ini, yaitu remdesivir. Dilakukan uji kesesuaian sistem, yaitu dilakukan dengan penyuntikan sebanyak 7 kali larutan standar remdesivir 10 ppm ke dalam sistem KCKT. Dengan dilakukannya uji kesesuaian sistem ini dapat dipastikan bahwa sistem yang akan digunakan berfungsi dengan baik dan mampu menghasilkan hasil yang akurat. Resolusi yang baik umumnya kurang dari 2%, di mana pada angka 2 itu pemisahan diharapkan terjadi dan memadai antara dua komponen. Dari hasil uji kesesuaian sistem pada penelitian ini memenuhi syarat karena hasil simpangan baku relatif atau SBR yang diperoleh kurang dari 2% itu pada luas area standar 1,365% dan pada waktu retensi 0,533%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi kromatografi sudah dapat memberikan hasil yang baik untuk dapat dilakukan analisis. Selanjutnya dilakukan pembuatan kurva kalibrasi. Pada penentuan kurva kalibrasi dilakukan penyuntikan 6 konsentrasi, yaitu 1, 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara respon instrumen dengan konsentrasi analit yang telah diketahui. Tujuan dibuatnya kurva kalibrasi adalah untuk memudahkan dalam mengetahui konsentrasi suatu senyawa dalam sampel yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan regresi. Kesimpulan dari penelitian
Ini ialah yang pertama, KCKT dapat digunakan untuk analisis kuantitatif remdesivir dalam bentuk sidang injeksi kering dengan diperolehnya data konsentrasi atau jumlah analit dalam sampel yang diukur sehingga dapat diketahui keberadaan dan jumlah analit dalam sampel. Kemudian yang kedua, kondisi analisis remdesivir dengan metode KCKT. Pada penelitian ini menggunakan fase gerap asetonitril asam fosfat 0,05% dengan perbandingan 45 berbanding 55, fase diam oktadesilsilen panjang gelombang 243 nanometer dan laju alir 1,0 mili per menit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.